Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bertemu kembali di channel An-Nur TV. Untuk kali ini di channel ini kita akan membahas bersama Ustadz dan Ustazahnya di Pondok Pesantren An-Nur agar lebih dekat dan kita bisa lebih mengenal lagi. Dan di hari spesial ini adalah Hari Guru tanggal 25 November. Kita akan mewawancarai salah satu ustazah yang ada di sini agar bisa kita lebih mengenal lebih jauh. Oke, bersama dengan Ustazah Hilmi agar kita bisa mengenal lebih jauh lagi dan lebih dekat siapa itu Ustazah Hilmi, bisa kita perkenalan dulu ya. Oke. Ya, Nama lengkapnya? nama lengkap saya Faizah Hilmiah. Terus untuk tempat tinggalnya saat ini? Saat ini saya tinggal di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pastinya sudah berumah tangga ya? Alhamdulillah, putri sudah satu. Oh, putri sudah satu. Terus untuk riwayat pendidikan mulai dari TK bisa? Riwayat pendidikan dari TK apa SD? Ya, dari TK. TK, saya TK di TK Mas Wito Candi. Kebetulan saya TK-nya lama sekali ya. Kalau TK itu biasanya 2 tahun. Karena suka sekolah dari kecil, jadi saya TK itu selama 4 tahunan. Sekolah di TK dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Sekolah TK, kemudian SD di SDN, setelah saya SDN Kebonsari dekat rumah. Kemudian untuk SMP SMA saya di pesantren Persis Bangil ya. Kalau di Persis Bangil kita MTS MA, setara SMP SMA. Kemudian setelah lulus dari Persis 6 tahun saya kuliah di Ma'had Umar bin Khattab selama 1,5 tahun, kemudian lanjut di Umsidah 2 tahun, dan sekarang di An-Nur. Jadi kan pasti dari An-Nur kan tidak langsung, mungkin ada tahapan sebelum dari An-Nur tersebut. Ya, lulus dari pesantren, pengennya sih kuliahnya pengen kuliah kedokteran ya waktu itu. Siswa jurusan IPA yang punya cita-cita dapat beasiswa tapi gak kesampaian, kasihan sekali ya. Tapi cukup semangat ya untuk perjuangannya, jadi mencari tes atau beasiswanya. Iya, sampai saya tuh berkali-kali ikut tes ya, termasuk tes beasiswa Kemenak, tes beasiswa bahkan tes SMPTN. Kalau dulu kan SMPTN ya namanya. Itu juga ikut perguruan tinggi, kemudian sempet mau tes lagi, nggak saya ambil juga. Terlalu banyak tes ya. Iya, jadi beliaunya cukup susah ya untuk mendapatkan beasiswa sebagai dokter tadi. Tapi kalau mungkin melamar jadi pasiennya mungkin bisa. Ya kalau pasien ya langganan pasien gigi mungkin. Jadi kan juga tidak jauh dari. Iya. Kemudian akhirnya saya putuskan untuk masuk di Ma'had Umar bin Khattab. Pernah juga coba-coba ikut tes perguruan tinggi di luar negeri, dan sebenarnya hasilnya lulus. Tapi qadarullah orang tua nggak membolehkan berangkat karena ya mungkin putri satu-satunya ya. Jadi mikirnya panjang, banyak hal, ya sudahlah kita terima karena memang itu keputusan orang tua, insya Allah yang terbaik buat anaknya. Jadi lanjut di Ma'had Umar bin Khattab, dekat sekali dengan rumah. Ya, terus kemudian setelah lulus dari kuliah tersebut perguruan tinggi, ya sambil kuliah saya sudah bekerja dari mulai kuliah. Jadi lulus pesantren itu saya sudah mulai paginya kuliah, sorenya ngajar TPQ. Itu ya selama saya kuliah sambil ngajar TPQ. Luar biasa ya untuk membagi waktunya. Jadi kalau sobat-sobat juga bisa kuliah sambil bekerja juga bisa ya dilaksanakan, yang
penting dari niatnya tadi. Terus kemudian setelah itu kan tidak langsung dari Pondok An-Nur ya? Ada Ya, transisinya. saya kuliah di Mahat Umar itu cuma 1,5 tahun. Setelah itu setelah lulus saya mengabdi dulu di pesantren Persis, sempat mengabdi selama 6 bulan sebagai musrif atau apa ya, penjaga asrama ya, yang bantu ngurus teman-teman di asrama. Kemudian lanjut lagi kuliah di Umsida untuk menyelesaikan S1-nya itu 2 tahun. Alhamdulillah pas 2 tahun selesai Umsida. Kemudian selama kuliah di Umsida tambahannya les privat ya, jadi ya kadang TPQ juga masih ada, kadang ada privat juga, jadi ya sambil kuliah sambil kerja. Cukup banyak juga ya jadi aktivitasnya ini ustazahnya. Jadi Ya. jadwalnya sangat padat sekali. Terus sebelumnya yang saya tahu sebelum di An-Nur dulu ada di sebuah apa? Lajismu ya? Ya. Iya. Setelah itu Lazismu Sidoarjo, di Lazismu Sidoarjo pernah juga ya jadi tim apa ya? Tim jurnalis juga Oh, bisa, jurnalis juga. tim admin juga bisa karena di lembaga Wah. Amil Zakat ya. Jadi multi talent, membantu di situ. Kemudian ya kenal dengan para pendiri An-Nur yang kemudian diajak untuk bersama-sama Ya, cukup di An-Nur. banyak juga ya apa ilmunya juga multi talent. Jadi santri-santri yang ingin mondok di An-Nur pasti tidak rugi karena ustazahnya cukup luar biasa ya. Jadi banyak Wah, sekali talentnya. tidak Jadi ada nanti akan apa-apanya ini, Pak. diajarkan banyak sekali di sini. Masih belum ada apa-apanya, kalau lihat masih banyak kurangnya lah gitu. Oke, terus untuk inspirasi atau biar menyemangati tadi ya, karena kan sudah mengikuti tes tidak sesuai dengan keinginannya tadi, pasti kan sedikit melemah. Terus sebagai penyemangat atau inspirasi agar bisa ya sudah kita jalani saja sebagai guru. Mungkin ada inspirasi siapa sosoknya gitu. Inspirasi tertentu sih tidak ada ya, cuma penyemangat sih ada ya, tentunya orang tua saya yang mendukung untuk tetap terus di dunia keguruan ini ya. Intinya kita hidup ini harus bermanfaat untuk orang lain, itu saja sih pesannya beliau-beliau. Jadi apapun keadaannya, berapapun perolehannya, jadi seorang guru ya harus disyukuri dan dinikmati. Ya, jadi agar kita semakin ikhlas ya Iya. untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai guru. Iya. Oke. Terus untuk harapan atau keinginan setelah 11 tahun ini apa sih yang belum tercapai atau yang ingin dicapai? Ya, inginnya sih terus mengajarkan ilmu-ilmunya Allah kepada banyak orang sehingga bisa menyampaikan ilmu yang sudah pernah saya pelajari dan terus belajar tentunya, karena semua ilmu itu kan kalau kita tuliskan dengan tintanya sebanyak air laut itu nggak akan habis. Jadi dengan jadi guru saya bisa belajar terus, belajar mengikuti perkembangan zaman, belajar semuanya. Oke, cukup luar biasa ya. Untuk pengenalan kepada Ustazah Hilmi cukup sampai di sini ya. Kita akan ke sesi berikutnya pada Ustadz atau Ustazah yang lain. Jadi tetap saksikan dan tonton di An-Nur TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.